Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Statistik 2. Untuk hari ini materinya adalah teori probabilitas. Baik, kita lanjutkan. Untuk pengertian probabilitas itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Menurut pendekatan klasik, probabilitas adalah hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Jadi banyaknya peristiwa yang dimaksud dalam soal nanti itu dibagi dengan seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan frekuensi relatif. Frekuensi itu adalah periode waktu atau proporsi waktu. Jadi untuk probabilitas menurut pendekatan ini yaitu proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang jika kondisi stabil. Kemudian yang kedua, frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Oke, nanti kita terapkan dalam contoh soal biar lebih paham gitu ya. Selanjutnya untuk pendekatan subjektif, itu pengertian probabilitas adalah tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan. Jadi kalau yang ini namanya juga subjektif, jadi nanti probabilitas atau tingkat kemungkinannya itu berdasarkan penilaian dari individu yang bersangkutan. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pendekatan klasik, itu rumus probabilitas seperti ini, PA, P-nya itu adalah probabilitas, A-nya kejadian A, kemudian X-nya, X besar itu peristiwa yang dimaksud, sedangkan N kecil adalah banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi. Kita langsung ke soal. Di sini ada contoh soal, 2 buah dadu, saya kira teman-teman tahu ya dadu, 2 buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Jadi dadu itu memiliki 6 sisi. Ya betul ya, 6 sisi. Satu dadu 6 sisi. Kalau 2 dadu berarti kan ada 12 sisi. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. X-nya, yang jawab ya, X itu adalah probabilitas terjadinya kejadian A. Jadi probabilitas terjadinya muncul angka berjumlah 5 dari 2 buah dadu itu ada 4. Maka X-nya adalah 4. Kok bisa 4? Nah ini yaitu bisa saja 2 dadu tadi dilempar, kemudian muncul satu dadunya yang dadu A itu angka 1, dadu B angka 4. Atau bisa juga dadu A itu angka 4, dadu B angka 1. Terus kemungkinan yang lain adalah dadu A muncul angka 2, dadu B muncul angka 3. Kemungkinan lainnya lagi, dadu A memunculkan angka 3 dan dadu B memunculkan angka 2. Dan masing-masing ini dijumlah 5. Maka ada 4 kemungkinan. Di sini ada 4 kemungkinan. Nah, 1 tambah 4, 4 tambah 1, 2 tambah 3, 3 tambah 2, begitu ya. Jumlahnya kan masing-masing 5, berarti ada 4. Kemudian N itu adalah banyaknya peristiwa yang mungkin. Banyaknya peristiwa yang mungkin itu 36. Kok bisa? Di sini ada dijabarkan. Mungkin aja dua dadu tadi ketika dilempar itu memunculkan dadu A-nya 1, dadu B-nya 1. Bisa juga dadu A-nya 1, dadu B-nya 2. Bisa lagi dadu A-nya 1, 3, 2, 1, dan seterusnya sampai dadu A-nya memunculkan angka 6, dadu B-nya angka 6. Sampai sini ya, nanti di ini titik-titiknya bisa diisi sendiri. Nah, itu jumlahnya semuanya adalah kemungkinannya itu 36. Maka jawabannya adalah dimasukkan ke rumus probabilitas. Kejadiannya adalah 4 kali, 1, 2, 3, 4, dimasukkan ke sini. N-nya 36, N-nya itu peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, ini kemudian 4 dibagi 36 sama dengan 0,11. Oke, kemudian untuk frekuensi relatif, pendekatan frekuensi relatif, untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Dan langsung ke contohnya, ini waktunya terbatas 15 menit. Contohnya adalah hasil ujian statistik pada 65 mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN RMS adalah sebagai berikut. Jadi nilai statistiknya itu di sini, di yang X-nya 5,0, 6,5, 7,4, 8,3, 8,8, 9,5. F-nya itu frekuensinya, ini adalah jumlah mahasiswanya.
Mahasiswa yang mendapatkan 5,0 itu adalah 11, 6,5 adalah 14 orang, 7,4 itu 13 orang, 8,3 adalah 15 orang, dan sebagainya. Nah, 11 sampai 5, ini jika teman-teman jumlahkan, jumlahnya adalah 65 mahasiswa. Kemudian X-nya, nilai statistik, yang ditanyakan adalah tentukan probabilitas salah seorang mahasiswa yang nilai statistiknya 8,3. Probabilitasnya gimana? Kita lihat dulu frekuensi mahasiswa dengan nilai 8,3. 8,3 di sini ya. Nah, itu jumlahnya 15 mahasiswa, kita taruh di sini. Sedangkan jumlah keseluruhan mahasiswa adalah 65. Maka probabilitas untuk frekuensi relatif dengan nilai statistik 8,3 sama dengan jumlah mahasiswa yang dapat 8,3 yaitu 15 orang dibagi jumlah seluruh mahasiswa yang ikut ujian statistik 6,65 sama dengan 0,23. Oke, selanjutnya di sini untuk pendekatan subjektif ya. Contoh soalnya, seorang kepala sekolah akan memilih seorang siswa untuk menjadi siswa teladan. Nah, di sini ada 4 calon siswa dan mereka sudah lulus uji kompetensi. Keempatnya itu sama-sama pinter, sama-sama disiplin dan juga lincah. Nah, probabilitas tertinggi untuk menjadi siswa teladan itu ditentukan subjektif oleh kepala sekolahnya. Terserah kepala sekolahnya dari keempat calon itu mau milih yang mana. Soalnya semua lulus uji kompetensi, semua pintar, semua disiplin, dan juga semua lincah gitu. Nah, di sini untuk probabilitasnya ada 3 kategori ya. Ketika nilai P-nya, probabilitasnya sama dengan 0, itu adalah artinya probabilitas kemustahilan. Yang mana berarti itu tidak akan terjadi. Kemudian ketika probabilitasnya sama dengan 1, itu berarti probabilitas kepastian. Berarti pasti terjadi. Kemudian jika angka probabilitasnya itu berada antara 0 sampai 1, berarti 0, sekian gitu, tapi nggak nyampe 1, itu maksudnya adalah ke probabilitas kemungkinan, yang artinya itu bisa aja terjadi atau juga tidak dapat terjadi. Oke, kemudian selanjutnya ada kaidah Bayes. Di sini dipelopori oleh Thomas Bayes gitu. Nah, kaidah ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapatkan dari hasil observasi. Jadi kemungkinan yang akan terjadi itu akan dipengaruhi oleh kejadian lainnya gitu ya. Di sini kan yang saya warna biru adalah probabilitas, kemungkinan, dan juga pengaruh gitu. Misalnya gini, menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya suatu peristiwa A dengan syarat. Di sini ada syaratnya. Jadi peristiwa A itu bisa terjadi ketika peristiwa lainnya, yaitu peristiwa X itu telah terjadi gitu. Ada syaratnya. Kemudian juga probabilitas terjadinya peristiwa X dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Misalnya kemungkinan mahasiswa itu belajar dengan rajin gitu ya, itu berarti peristiwa A. Itu syaratnya apa? Dengan syarat peristiwa lain misalnya ada subsidi kuota internet dari pemerintah gitu. Jadi peristiwa A bisa terjadi dengan syarat peristiwa lainnya itu juga telah terjadi. Kemudian kaidah ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Jadi kalau ada informasi nih, akan mendapatkan subsidi kuota internet, maka tambahan informasi itu bisa memperkuat terjadinya peristiwa belajar dengan rajin gitu. Kemudian untuk probabilitas Bayes ini rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya. Kemudian ini probabilitas, ini kejadian I, kemudian X-nya kejadian I, X-nya itu kejadian lain. Kemudian R ini di sini ada sigma penjumlahan ya, sigma itu penjumlahan dari probabilitas ganda. Probabilitas ganda itu seperti ini, kita ke sebelahnya sini. Probabilitas ganda itu perkalian antara gabungan atau perkalian antara probabilitas kejadian I dengan probabilitas kejadian lain dibagi dengan kejadian A atau I. Kemudian selanjutnya ada contoh soalnya. Di sini contoh soalnya adalah diketahui mata kuliah statistik diikuti
oleh 40 mahasiswa semester 3, 20 mahasiswa semester 5, kemudian dan 10 mahasiswa semester 7. Ya misalnya kalau statistik ini kan semester 5, berarti anggap aja yang 40 mahasiswa itu adalah mereka yang nambah SKS gitu ya, pengen cepat. Kemudian ada 10 mahasiswa semester 7, mungkin dia ngulang, bisa jadi. Nah kemudian dari hasil UAS itu mahasiswa yang semester 3 itu ada 10 orang yang dapat A. Kemudian mahasiswa semester 5 ada 7 orang yang dapat A. Kemudian mahasiswa yang semester 7 ada 5 orang yang dapat A. Kemudian pertanyaannya adalah jika seorang mahasiswa dipilih secara acak dan diketahui mendapat nilai A, berapa probabilitas mahasiswa tersebut berasal dari semester 7? Oke, kita misalkan nih, A1 peristiwa terpilihnya semester 3, A2 semester 5, A3 semester 7, kemudian X-nya itu adalah mendapatkan nilai A, gitu ya. Peristiwa lain kan berarti mendapatkan nilai A. Kemudian kita masukkan satu-satu. Yang pertama adalah probabilitas dari peristiwa semester 3. Semester 3 itu jumlah mahasiswanya adalah 40, dibagi 70 ini adalah total mahasiswa yang ikut statistik. Kemudian selanjutnya adalah semester 5 ada 20, dibagi 70 jumlah seluruh mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah 10 mahasiswa dari semester 7 dibagi 70. Untuk yang selanjutnya di sini ada X-nya itu kan tadi yang dapat nilai A, X, dibagi jumlah mahasiswa semua yang dapat A. Nah, kemudian yang di sini jumlah mahasiswa pada semester tersebut. Misalnya ini pada semester 3 itu ada 10 orang yang dapat A, tapi jumlah mahasiswanya ada 40. Kemudian yang kedua, untuk semester 5 itu ada 7 orang yang dapat A, jumlah mahasiswanya 20. Kemudian yang terakhir ada dari semester 7 itu ada 5 orang yang dapat A, sedangkan mahasiswanya jumlahnya 10. Setelah dibagi hasilnya seperti ini. Nah, setelah ketemu masing-masing variabel, kita masukkan ke rumusnya. Yang pertama adalah PA3. PA3 di sini ya 0,14 kali 0,5. Kemudian ini hasilnya 0,07. Yang bawahnya juga seperti itu, dibagi terus sama dengan 0,22. Ya, kita lanjutkan. Ini ada ekspektasi matematis. Ekspektasi matematis itu bisa disebut juga dengan harapan matematika atau disebut juga dengan nilai harapan. Apa sih ekspektasi matematis? Itu adalah jumlah dari semua hasil perkalian. Jadi jumlah ya, yang di sini berarti sigma. Nanti rumusnya pasti sigma. Sigma dari semua hasil perkalian antara variabel random atau acak dengan probabilitas yang bersesuaian dengan nilai tersebut. Jadi kalau di sini ini jumlah. Nah, di sini misalnya adalah variabel randomnya adalah X1 dikalikan dengan probabilitas yang bersesuaian. Berarti kan sesuai. Kalau sini variabelnya adalah X1, maka probabilitasnya juga X1. Kemudian di sini juga ada variabelnya X2, probabilitasnya X2, dan seterusnya sampai nilai variabelnya Xn dan juga probabilitasnya Xn sampai tak terhingga. Nanti terserah soalnya sampai berapa begitu ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini ada berapa nilai ekspektasi matematis untuk bermain satu kali dalam sebuah permainan. Jadi ada sebuah permainan. Nah, seseorang itu jika pengen menang 150.000 itu probabilitasnya 0,3. Sedangkan kalau dia pengen menang 100.000 itu probabilitasnya adalah 0,45. Jawabnya sangat mudah, kita masukkan X1-nya berarti menang 150 gitu ya. Kemudian dikali probabilitasnya kali kemudian X2-nya 100.000 kali probabilitasnya. Nah, kemudian hasilnya ditambah, setelah itu hasil akhirnya jadi nilai ekspektasi matematis pada soal ini Rp97.500. Oke, baik teman-teman, itu saja dan tolong dipahami agar nanti ketika diberikan soal ataupun evaluasi itu bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.